Seorang siswa SMA yang terlihat lemah tidak bisa diremehkan. Saat ia diperciki oleh dua berandalan, ia langsung menuntut permintaan maaf. Hal ini membuat kedua berandalan itu menganggapnya lucu dan berniat memberinya pelajaran. Mereka tidak tahu bahwa di dalam tubuh siswa itu bersemayam jiwa bos geng. Beberapa hari sebelumnya, siswa bernama Henry itu adalah korban perundungan. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan memanjat jembatan. Namun, seorang bos geng bernama David yang kebetulan lewat menyelamatkannya. Saat terbangun di rumah sakit, David kaget mendapati dirinya berada di dalam tubuh seorang siswa. Mereka tidak sengaja bertukar jiwa. David bingung sampai ia mendengar suara-suara yang dikenalnya dari luar ruangan. Ia membuka pintu dan melihat anggota gengnya berada di sana. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung memukulinya. David tidak mengerti mengapa anak buahnya menyerangnya, tetapi ketika ia melihat ke cermin, ia menyadari bahwa ia telah bertukar tubuh dengan orang lain. Ia mencoba menjelaskan, tetapi mereka membawanya ke aula peringatan. Melihat lempengan nisan dirinya sendiri, David sangat marah. Ia lalu menemukan tubuhnya sendiri dan ingin kembali, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. David pun kembali ke jembatan tempat insiden itu terjadi, berharap bisa bertukar tubuh lagi dengan melompat. Namun, saat ia terbangun di rumah sakit, ia masih berada di tubuh Henry. Tubuh aslinya sudah menjadi abu. David merasa putus asa. Ia tidak punya pilihan selain hidup di dalam tubuh siswa itu. Ia menggunakan pengenolan wajah untuk membuka tablet Henry dan membaca diarinya. Ternyata, Henry sudah lama menjadi korban perundungan. Setiap hari, ia mencuri barang-barang berharga dari rumahnya untuk diberikan kepada para perundung. Jika tidak, ia akan dipukuli. Suatu hari, ia hanya melirik seorang teman sekelas, tetapi para perundung menuduhnya sebagai penguntit. Sejak saat itu, semua teman sekelas menjauhinya dan ia menjadi bahan tertawaan. Setelah membaca diari itu, David sangat marah. Ia pun memutuskan untuk memulai hidup baru. Saat hari pertama sekolah tiba, ia diantar menggunakan mobil mewah. Sopir Henry memberitahunya bahwa Henry dulu selalu turun dari mobil sebelum sampai di gerbang sekolah, namun David memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan diri. Ia meminta supir untuk mengantarnya sampai di gerbang sekolah. Karena Henry telah memotong rambutnya dan baru memasuki tahun senior, banyak teman sekelasnya tidak mengenalinya. Sampai gurunya memanggil namanya, semua siswa terkejut.